Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 akan menjelaskan mengenai peradaban Islam pada masa dinasti Fatimiyah. Kami yang beranggotakan 2 orang. Pertama saya Didi Nugroho dan teman saya Diana Wulan Lenasari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang berdirinya dinasti Fatimiyah. Dinasti Fatimiyah adalah salah satu dari dinasti Syiah dalam sejarah Islam. Dinasti ini didirikan di Tunisia pada tahun 909 Masehi sebagai tandingan bagi penguasa dunia Muslim pada saat itu yang terpusat di Baghdad, yaitu Bani Abbasiyah. Dinasti Fatimiyah ini didirikan oleh Said bin Husain. Kemungkinan keturunan pendiri kedua golongan Islamiyah. Berakhirnya kekuasaan Daulah Abbasiyah diawali abad ke-9 ditandai dengan munculnya disintegrasi wilayah. Di berbagai daerah yang selama ini dikuasai menyatakan melepaskan diri dari kekuasaan pemerintah di Baghdad dalam bentuk daulah-daulah kecil yang sendirinya atau otonom. Di bagian timur Baghdad muncullah dinasti Tahiriyah, Sa'riyah, Samaniyah, Ghazaniyah, Huwayyiyah, dan Bani Saljuk. Sementara di bagian barat Baghdad muncul dinasti Idrisiyah, Aghlabiyah, Tuluniyah, Fatimiyah, Iksidiyah, dan Hamdaniyah. Dinasti Fatimiyah ini adalah merupakan satu dinasti Islam yang pernah ada dan juga memiliki andil dalam memperkaya khazanah sejarah peradaban Islam, sama halnya pengutusan Muhammad SAW sebagai Rasulullah yang telah menoreh sejarah Islam yang pada awalnya hanya merupakan bahasa jahiliyah yang tidak mengenal kasih sayang dan saling menghormati. Dinasti Fatimiyah berdiri pada tahun 297 Hijriah atau 910 Masehi dan berakhir pada 567 Hijriah atau 1171 Masehi yang pada awalnya hanya merupakan sebuah gerakan keagamaan yang berkedudukan di Afrika Utara dan kemudian berpindah ke Mesir. Dinasti ini dinisbatkan kepada Fatimah Az-Zahra, yaitu putri Nabi Muhammad SAW dan sekaligus istri dari sahabat Nabi Muhammad yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Dan juga dinasti ini mengklaim dirinya sebagai keturunan garis lurus dari pasangan Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Zahra binti Rasulullah SAW. Namun masalah nasab keturunan Fatimiyah ini masih dalam menjadi perdebatan antara para sejarawan. Dari dulu hingga sekarang belum ada kata kesepakatan di antara para sejarawan mengenai nasab keturunan ini. Hal ini disebabkan beberapa faktor diantaranya. Yang pertama, pengelolaan politik dan mazhab yang sangat kuat sejak wafatnya Rasulullah SAW. Yang kedua, ketidakberanian dan keengganan keturunan Fatimah ini untuk mengiklankan nasab mereka karena takut pada penguasa. Ditambah lagi penyembunyian nama para pemimpin mereka sejak Muhammad bin Ismail hingga Ubaidillah Al-Mahdi. Dinasti Fatimiyah beraliran Syiah Ismailiyah dan didirikan oleh Sa'ad bin Husain Al-Salamiyah yang bergelar Ubaidillah Al-Mahdi. Ubaidillah Al-Mahdi atau Sa'ad bin Husain berpindah dari Suriah ke Afrika Utara karena propaganda Syiah di daerah itu mendapatkan sambutan baik karena terutama dari suku Bahar Ketama. Dengan dukungan suku ini, Ubaidillah Al-Mahdi menumbangkan gubernur Aghlabiyah di Afrika, Utsmaniyah Kharojiti Tahart, dan Idrisiyah Fez dijadikan sebagai bawahan. Pada awalnya Syiah Ismailiyah ini tidak menampakkan gerakannya secara jelas. Baru pada masa Abdullah bin Maimun yang mentransformasikan ini sebagai sebuah gerakan politik keagamaan dengan tujuan menegakkan kekuasaan Fatimiyah. Secara rahasia ia mengirimkan misionaris kepada
seluruh penjuru wilayah muslim untuk menyebarkan agama Syiah Ismailiyah. Kegiatan ini yang pada akhirnya menjadi latar belakang berdirinya dinasti Fatimiyah. Dalam dinasti Fatimiyah, adapun para khalifah yang ikut andil dalam kekuasaan kekhalifahan Fatimiyah. Yang pertama yaitu Al-Mahdi, berkuasa pada tahun 909 sampai 934. Kemudian Al-Qaim 934 sampai 946. Kemudian Al-Mansur memerintah pada tahun 946 sampai 952 Masehi. Kemudian Al-Aziz pada tahun 975 sampai 996 Masehi. Al-Zahir pada tahun 1021 dan sampai 1035 Masehi. Dan Al-Muntazir pada tahun 1035 sampai 1094. Al-Mustahli pada tahun 1094 sampai 1101. Kemudian Al-Amir 1101 sampai 1130. Kemudian Al-Hafiz pada tahun 1130 sampai 1149. Dan Az-Zafir pada tahun 1949 sampai 1154. Kemudian Al-Faiz yaitu pada tahun 1154 sampai 1160. Dan yang terakhir Al-Ahid pada tahun 1160 sampai 1171 Masehi. Pasca kematian Abdullah bin Maimun, tampuk pimpinan dijabat oleh Abu Abdullah Al-Husain. Melalui propagandanya, ia mampu menarik simpati suku Khitamah dari kalangan Berber yang bermukim di daerah Bakai untuk menjadi pengikut setia. Dengan kekuatan ini, mereka menyeberang ke Afrika Utara dan berhasil mengalahkan pasukan Ziyadat Allah selaku penguasa Afrika Utara saat itu. Syiah Islamiyah mulai menampakkan kekuatannya setelah tampak pemerintahannya dijabat oleh Said Ibn Husain al-Islamiyah yang menggantikan Abu Abdullah Al-Husain. Di bawah kepemimpinannya, Syiah Islamiyah berhasil menaklukkan Tunisia sebagai pusat kekuasaan Daulah Aghlabiyah pada tahun 909 Masehi. Said memproklamasikan dirinya sebagai imam dengan gelar Ubaidillah Al-Mahdi. Said mengaku dirinya sebagai putra Muhammad Al-Habib, seorang cucu Imam Islamiyah. Namun kalangan Sunni berpendapat bahwa Said berasal dari keturunan Yahudi, sehingga dinasti yang didirikan pada awalnya disebut dinasti Ubaidillah. Sementara Ibnu Khaldun, Ibnu Asir, Philip Hiti berpendapat bahwa Said memang berasal dari garis keturunan Fatimiyah, yaitu putri Nabi Muhammad SAW, yang bersambung garis keturunannya hingga Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ubaidillah merupakan khalifah pertama Daulah Fatimiyah. Ia memerintah selama lebih kurang 25 tahun, yaitu dari 904 sampai 934. Dalam masa pemerintahannya, Al-Mahdi melakukan perluasan wilayah kekuasaan di seluruh Afrika, meliputi Maroko, Mesir, Malta, Alexandria, Sardinia, Korsia, dan Balearic. Dan pada tahun 904 Masehi, Khalifah Al-Mahdi mendirikan kota baru di pantai Tunisia yang diberi nama Kota Mahdiyah, yang didirikan sebagai ibu kota pemerintahan. Daulah Fatimiyah memasuki era kejayaan pada masa pemerintahan Abu Daud yang bergelar Al-Mu'izz. Al-Mu'izz berhasil menaklukkan Mesir dan makmur dan sejahtera dengan kebijakan-kebijakannya, yaitu untuk mensejahterakan rakyatnya, yang indikatornya adalah
banyak bangunan fisik seperti masjid, rumah sakit, penginapan, jalan utama yang dilengkapi lampu dan pusat perbelanjaan. Pada masa itu pula berkembang berbagai jenis perusahaan dan kerajinan seperti tenunan, keramik, perhiasan, emas dan perak, peralatan kaca, ramuan dan obat-obatan. Kesuksesan lainnya pada dinasti Fatimiyah ialah dalam bidang pengembangan ilmu pengetahuan. Besar minatnya masyarakat pada ilmu pengetahuan, mendapat dukungan penguasa dan membangun Dar al-Hikmah pada tahun 1005 Masehi dan perguruan tinggi Al-Azhar yang sebelumnya adalah bangunan masjid yang mengajarkan ilmu kedokteran, fikih, tauhid, al-bayan, bahasa Arab, mantek dan sebagainya. Mungkin itu penjelasan dari latar belakang berdirinya dinasti Fatimiyah dan para khalifah dalam dinasti Fatimiyah. Kemudian akan dilanjut oleh teman saya, yaitu Diana Wulan Linasari. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga yaitu materi masa kejayaan dinasti Fatimiyah. Masa kejayaan dinasti Fatimiyah ini dimulai pada Kekhalifahan Aziz. Beliau adalah sosok khalifah yang bijaksana dan mencintai kebudayaan. Beliau mendirikan bangunan-bangunan yang berjadikan kebudayaan, di antaranya Istana Hakim Emas, Istana Agung Aizam, dan Istana Sungai. Beliau pada tahun 988 menghabiskan tenaga dan waktunya untuk memajukan ilmu pengetahuan yang berpusat di Al-Azhar. Yang keempat yaitu masa kehancuran dinasti Fatimiyah. Masa kehancuran dinasti Fatimiyah ini diwarnai dengan perebutan kekuasaan antara khalifah dan menterinya. Dan kondisi kacau dinasti Fatimiyah ini dimanfaatkan oleh Nuruddin, Raja Syria, untuk masuk ke Mesir. Beliau, dengan adanya campur tangan beliau ini, menjadikan faktor utama runtuhnya dinasti Fatimiyah. Pada tanggal 10 Muharram 1701 Masehi, Khalifah terakhir Al-Adid meninggal dunia. Dengan meninggalnya Khalifah Al-Adid ini menandai runtuhnya kekhalifahan dinasti Fatimiyah. Sekian dari kami, ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.